Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video ini berjudul Di akhirat ada orang berpahala bergunung-gunung, tapi Allah jadikan laksana debu yang berterbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, saya sungguh mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung-gunung Tiamah yang putih, namun Allah Azza wa Jalla menjadikan laksana debu yang berterbangan. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka agar kami tidak termasuk dalam golongan mereka, sedangkan kami mengetahui akibatnya. Beliau bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian. Mereka mengerjakan ibadah malam sebagaimana kalian beribadah malam. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila dalam keadaan menyendiri, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas terdapat pelajaran, kaum yang dimaksud dalam hadis tersebut di atas adalah: pertama, seseorang yang memiliki banyak amalan saleh, seraya mengharapkan secara takjub dan bangga bahwa dirinya akan mendapatkan ganjaran kebaikan atasnya. Sehingga di akhirat kelak amalan-amalannya tersebut berubah menjadi debu yang berterbangan. Bahkan amalan ini berubah menjadi dosa baginya. Yang kedua, seseorang yang melakukan dosa sambil meremehkan sehingga dosa ini menjadi sebab ia mendapatkan azab. Sebagai para sahabat berkata kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian kadang melakukan suatu amalan yang nilainya lebih kecil di mata kalian daripada sehelai rambut. Namun dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menganggapnya sebagai suatu dosa besar yang membinasakan. Yang ketiga, orang yang amalan buruknya dihiasi oleh setan sebagai amalan yang baik, sehingga ia pun melihatnya sebagai suatu kebaikan. Orang-orang yang keempat, maksud kami, orang-orang yang riya dengan amalan solehnya. Sufyan atas Tsauri rahimahullah berkata, celakalah orang-orang yang riya dengan ancamannya ini. Quran surat Az-Zumar ayat 47. Yang kelima, orang yang beramal soleh namun ia banyak menzalimi orang lain. Ia menyangka bahwa amalannya akan menyelamatkannya di akhirat kelak. Namun ternyata ia mendapatkan dari Allah suatu azab yang tidak pernah ia sangka. Semua amalannya dibagi-bagi kepada orang-orang yang ia zalimi. Dan jika pahala amalannya telah habis, terbagi, namun orang yang ia zalimi masih ada yang menuntut hak darinya, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dijerumuskan ke dalam neraka. Yang keenam, sesungguhnya beramal soleh namun kurang bersyukur,
lalu di akhirat kelak akan ditanyai oleh Allah ketika amalannya dihisab. Lalu ia dituntut untuk menembus nikmat yang ia dapatkan di dunia dengan amalannya. Dan ternyata nikmat terkecil saja tidak bisa ditebus kecuali dengan seluruh amalannya. Sehingga nikmat-nikmat yang belum ia tebus diminta tebusannya. Namun karena amalannya telah habis, maka ia pun diazab sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dihisab secara detail, maka ia pasti diazab. Yang ketujuh, kadangkala seseorang memiliki dosa tertentu yang menghapus semua amalannya kecuali amalan tauhid, sehingga ia pun dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Amalan juga bisa terhapus dengan adanya sifat riya yang tersembunyi dan perasaan ujub bangga terhadap amalan tersebut, sedangkan pelakunya tidak menyadari. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, pertama, jika amalan masih disertai dengan sikap dan perilaku yang tidak terpuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Yang kedua, seseorang yang meremehkan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Quran Surat An-Nur ayat 15. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang merugi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sedikit penyampaian namun banyak faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.